Jangankan untuk membawa ke rumah ya, untuk membayar kewajiban setoran harian aja, kadang-kadang kita sudah tidak mampu. Sudarmanto hanyalah potret kecil dari nasib ribuan pengemudi taksi tak berbasis aplikasi. Perlahan tapi pasti, kehadiran aplikasi transportasi mulai mendatangkan polemik di tengah masyarakat. Senin pekan lalu, ribuan pengemudi taksi turun ke jalan menuntut pemerintah bersikap tegas terhadap layanan transportasi berbasis aplikasi. Permasalahan transportasi ini pun sampai ke ruang rapat di Istana Negara. Ada aturan, ada undang-undang, ya memang. Tetapi sudah pasti faktanya juga ada aspirasi dari masyarakat yang menginginkan layanan transportasi umum yang lebih nyaman dan lebih terjangkau dari sisi biaya. Dan aplikasi online itu sesuatu keniscayaan. Ini bukan soal aplikasi, gitu. Ya. Ini bukan soal aplikasi. Kalau aplikasi sih saya pribadi sangat mendukung karena itu sangat efisien sekali. Yang dipersoalkan itu adalah tentang sarana transportasinya. Di tengah kebobrokan transportasi umum konvensional, kehadiran aplikasi transportasi menjadi oase bagi masyarakat. Kendati demikian, ada aturan dan undang-undang yang harus dipatuhi setiap elemen, termasuk penyedia transportasi berbasis aplikasi. Ketegasan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan tetap menegakkan peraturan pun kini tengah diuji. Dan pemirsa, langsung saja saya perkenalkan 4 orang tamu saya untuk membahas polemik transportasi reguler versus transportasi online yang hingga kini belum ditemukan jalan keluarnya. Di paling kanan, sebelah kanan saya adalah Pak David Santosa, Ketua DPP Organda Pusat Bidang Hukum. Selamat malam Pak David. Selamat malam Pak. Ada Pak Sudaryatmo dari Ketua YLKI. Lalu ada Pak Musa MU, Sekjen Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama atau Uber. Selamat malam Pak. Dan Pak Ipung Purnomo dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Pak David dulu. Pak David, besok benar akan ada demo lagi untuk menekan pemerintah segera menertibkan transportasi online? Ya, saya mendapat laporan dan melihat laporan ya, memang ada perkembangan laporan dari polisi bahwa besok demo dan setelah disetujui untuk dilaksanakan, kita sebutnya unjuk rasa, sebenarnya bukan demo ya. Tujuannya sama Pak, tujuannya, ya? Pemerintah segera menertibkan. Iya, saya rasa tujuannya ini murni merupakan aspirasi supir. Sekali lagi bukan merupakan inisiatif perusahaan, tapi murni aspirasi supir dari kejadian-kejadian yang berkembang selama hampir setahun lebih. Dan untuk meminta saya rasa ketegasan atas pemerintah terhadap sikap yang harus diambil berkaitan dengan berkembangnya saya sebut transportasi ilegal, bukan online. Karena online itu nggak pernah menjadi masalah, ya kan, tapi transportasi ilegal. Baik, ya, saya tahan dulu Pak sampai di situ karena saya harus menemui reporter Rifki Suratinoyo yang saat ini sudah bersama salah seorang pengemudi transportasi berbasis aplikasi online. Rifki, silakan dengan perbincangan Anda. Rifki? Aryo dan pemirsa, adanya protes yang dilakukan oleh pengendara angkutan umum terhadap keberadaan adanya layanan transportasi berbasis aplikasi online menimbulkan polemik tersendiri di masyarakat. Memang keberadaan layanan transportasi yang berbasis aplikasi online tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena memakai plat hitam. Namun sejatinya keberadaan dari layanan transportasi online justru menjadi alternatif untuk masyarakat yang menawarkan layanan transportasi dengan harga terjangkau dan dengan kenyamanan tersendiri. Selain itu, adanya layanan transportasi online juga membantu untuk mengurangi angka kemacetan terutama di ibu kota Jakarta dan membuka lapangan kerja baru. Memang Menteri Perhubungan Ignatius Jonan sempat membuat larangan akan keberadaan layanan transportasi online. Namun, larangan ini dicabut dengan adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo. Ketidakpastian ini tentu saja membuat kekhawatiran terutama bagi para pengendara angkutan transportasi online. Dan saat ini saya akan berbincang-bincang bersama salah satu pengendara layanan transportasi berbasis aplikasi online, Bapak Anton. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Mas. Pak, ini sudah berapa lama menjadi pengendara layanan transportasi berbasis aplikasi online? Sudah 8 bulan, Mas.
Sudah 8 bulan. Nah, pasca adanya protes yang dilakukan oleh angkutan kendaraan umum, apakah ada instruksi-instruksi dari pihak manajemen? Ada Mas, ada instruksi khusus dari manajemen yaitu hindari area-area demonstrasi seperti Monas, Gambir, terus depan depan gubernur dan tetap melayani masyarakat. Ini merasa was-was itu tentu saja pastikan ya Pak. Bagaimana Bapak menyikapinya nih Pak? Ya kalau saya menyikapinya ya saya menghormati teman-teman yang sedang menyampaikan pendapat, tapi kami tetap melayani masyarakat ya sementara untuk mengambil area-area di pinggiran Jakarta, jadi tidak merapat ke tengah ya, seperti di Jakarta Selatan, Jakarta Barat gitu aja. Oke, terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, apakah ada penurunan order nih Pak? Kalau penurunan order nggak ada, soalnya masyarakat sangat antusias ya, malah pelanggannya terus bertambah. Sebagai pengendara nih Pak, ke depannya Bapak inginnya seperti apa sih Pak? Ya kedepannya saya harap pemerintah tetap melindungi kami sebagai transportasi berbasis online ya, karena kami juga bagian daripada masyarakat. Terus harapan ke manajemen ya berikan perlindungan kepada kami apabila ada kendala di jalan, utamanya ada aksi anarkis dari moda transportasi yang sedang berdemonstrasi. Terus harapan untuk para demonstran ya jangan melakukan aksi anarkis kepada moda transportasi online gitu. Jangan melakukan sweeping ya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat bekerja kembali. Pemirsa, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah memang harus menuruti permintaan dari pengendara angkutan umum untuk memberhentikan operasi layanan transportasi berbasis aplikasi online, atau memang pengelola dari angkutan umum memang harus melakukan inovasi agar bisa bersaing. Dan informasi untuk Anda pemirsa, terutama yang biasa beraktivitas menggunakan angkutan umum, besok rencananya pengendara angkutan umum akan kembali melakukan aksi mogok, sehingga diharapkan Anda dapat bersiap-siap dan mencari alternatif kendaraan lain untuk beraktivitas. Aryo. Baik, terima kasih Rifki Suratinoyo melaporkan langsung dari lapangan kondisi terbaru aplikasi online di Jakarta. Pak Musa, di tengah rencana besok demo dari Organa dan juga sopir angkutan umum reguler, apakah Uber tetap beroperasi? Ya, insya Allah kita tetap jalan. Karena kan ini terkait juga mereka kan ada mata pencaharian gitu. Jadi selama itunya masih bisa online, aplikasinya online, kita online insya Allah. Baik, Pak Ipung, ini ada dua kepentingan. Di satu sisi ada kepentingan angkutan umum reguler, di satu sisi ada kepentingan aplikasi yang digunakan oleh angkutan umum berbasis online. Seharusnya seperti apa sikap dari pemerintah? Ya, secara regulasi Menteri Perhubungan juga benar karena dia berlindung di bawah undang-undang. Karena dia harus menegakkan. Kalaupun menegakkan itu benang basah ya kita tahu sendiri. Itu ya tidak mudah. Sementara di sisi lain bahwa di sana ada undang-undang ITE yang juga bisa memberikan melindungi kepentingan para aplikan apps ya. Sehingga itu bisa digunakan. Hanya saja ketika duanya diintegrasi ternyata bahwa kita semua gagap ya. Gagap lebih karena pemerintahnya lambat mengantisipasi perkembangan teknologi atau ada alasan lain? Bisa dipahami karena ITE itu lahir tahun 2008 ya. Kemudian undang-undang LHJ lahir tahun 2009. Ya. Sementara perkembangan teknologi ini kan sangat cepat sekali. Tetapi bukankah di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu sudah jelas ketika ingin menggunakan atau ingin mendirikan perusahaan transportasi harus ada izin beroperasi, bukan izin aplikasi online. Betul sekali. Tapi ini ada satu stakeholder lagi, kementerian ya, UMKM ya. UMKM itu intinya mendorong masyarakat, ekonomi masyarakat sehingga itu bisa tumbuh dengan baik. Sementara kalau perhubungan memang di sana harus berbasis badan usaha. Baik. Ya, jadi ada dua pendekatan yang harus disatukan ini. Baik, Pak Sudarmo, kalau kita juga berbicara tadi apa dikatakan Pak Ipung, artinya juga usaha online ini juga menghidupi sejumlah pekerja karena pendapatan mereka bertambah dibandingkan dengan usaha angkutan umum reguler seperti yang dialami Pak Musa misalnya. Ya, memang kalau dari perspektif
konsumen itu dengan adanya aplikasi online itu pilihannya semakin beragam. Tapi YLKI mengingatkan bahwa perlindungan konsumen itu hanya melekat pada produk jasa yang legal. Tidak ada perlindungan konsumen terhadap produk jasa yang ilegal. Sementara yang aplikasi online itu ilegal menurut YLKI. Ya sepanjang dia bisa membuktikan perizinan, kemudian armadanya dikir, pengemudinya punya SIM A, tidak ada masalah. Karena untuk bergerak di bidang angkutan umum itu harus mengutamakan keselamatan publik kan gitu. Keselamatan publik itu ya tadi kelayakan armada dan personilnya. Apakah YLKI sudah pernah menerima keluhan dari masyarakat yang menggunakan angkutan umum berbasis online sejauh ini? Keluhannya ada keluhan, tapi lebih ke bukan ke aspek pelayanan, tapi bagaimana perlindungan data pribadi dari konsumen yang menggunakan aplikasi online. Itu keluhan yang masuk. Ada sopir yang menelpon atau menggoda calon penumpangnya. Jadi ada penyalahgunaan data pribadi. Jadi kan ketika itu? kita upload menggunakan, itu kan kita menginput data pribadi. Data pribadi itu sebagian disalahgunakan oleh driver atau oleh pengemudi ojek online. Kan? Baik, Pak Musa, seberapa banyak driver-driver yang nakal yang akhirnya menggunakan data pribadi penumpang untuk disalahgunakan? Selama ini mah kita belum ada komplain seperti itu. Karena kan justru aplikasi online ini dia lebih secure. Pertama dari sudut pengemudi, dicek tuh benar-benar SIM-nya, masa berlakunya. Terus mobilnya itu ketika si penumpang misalkan komplain, misalkan nih mohon maaf nih, ini mobilnya penyok-penyok, itu mobil langsung nggak bisa beroperasi. Atau sopirnya nggak tahu jalan misalnya. Langsung dikasih bintang, tuh sopirnya langsung kalau kita bilang di blok, disuspend kan. Nah sopirnya mesti di training ulang. Malah bisa ada juga blok permanen. Kalau attitude itu supir sudah nggak bisa ditolerir. Gitu. Seberapa sering terjadi kasus seperti itu? Terjadi kasus jarang ya, nggak ada, belum ada sih. Karena respon justru kan saya dulu juga udah di transportasi juga, saya dulu anggota DTKJ. Justru respon terhadap konsumen yang tercepat itu yang saya lihatnya ya di bisnis aplikasi online ini. Benar seperti Pak David, bukan di angkutan reguler tapi di aplikasi online justru adalah respon tercepat dari produsen, katakanlah seperti itu. Ya, kalau untuk respon karena menggunakan handphone dan teknologi GSM tentunya seakan-akan cepat. Tapi saya mau koreksi sedikit pernyataan bahwa sebenarnya kalau bicara ada komplain tentu ada. Informasi-informasi di media sosial kan banyak. Harus diakui komplain juga ada. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dan apakah mereka berhasil melakukan koreksi atau tidak, saya rasa itu juga harus ditanya baik-baik. Karena setahu saya proses rekrutmennya cukup cepat, cukup masif, dan cukup instan. Artinya tidak Anda meragukan kualitas dari pengemudinya seperti saya itu. rasa untuk membangun budaya pelayanan dari satu industri angkutan umum butuh waktu puluhan tahun, Pak. Kita aja udah 26 tahun, mungkin yang Bluebird udah 40 tahun lebih, dan kita tentu masih menjumpai komplain-komplain. Di dunia ini yang namanya instan, biasanya cepat naik juga cepat turun, itu mah hukum alam. Tapi kalau bicara mengenai budaya pelayanan, saya rasa banyak juga pengemudi taksi reguler yang cukup baik, berpuluh-puluh tahun menjalani profesi sebagai supir taksi, dan jauh lebih tahu melayani penumpang dibandingkan dengan yang taksi berbasis aplikasi tadi. Meskipun ada pula driver dari pengemudi taksi reguler yang juga tidak perform atau tidak baik melayani penumpang kan? Saya bilang tadi, ya artinya selalu dalam konteks yang sama harus diakui baik Uber, Grab atau apapun pasti mempunyai komplain. Cuma tingkat kemampuan mereka mengendalikan komplain berbeda. Di tempat kami ada yang namanya SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan itu sesuatu yang berlaku umum dalam industri kami. Sedangkan saya tidak tahu, maaf, untuk Uber atau Grab ada atau tidak. Kalau ada bagus, kalau boleh dijadikan standar. Ada Pak Musa? Ada SKCK. Ya. Jadi kalau nggak punya SKCK dia nggak bisa aktif. Jadi SKCK resmi. Dan ketika kalau kita naik taksi berbasis online, apakah ada misalnya siapa nama pengemudi, identitasnya seperti itu? Itu jelas. Jadi siapa membawa siapanya jelas. Jadi tamunya siapa, penumpangnya siapa. Jadi di dua sisi ini lebih aman. Kebetulan kan saya juga dulu bawa taksi kan. Kalau dulu kan kita nih sebagai pengemudi nggak merasa aman. Kita nggak tahu siapa penumpang kita. Tahu-tahu nanti dia nggak bayar. Tahu-tahu nanti kita. Pernah kejadian seperti itu di aplikasi online? Kalau aplikasi online nggak. Karena sudah jelas ya, penumpangnya sudah terekord seperti itu. Dan udah ada jaminan juga kan dari penyedia aplikasinya. Gitu. Pak, kalau kita melihat manfaat dan mudarat, sebenarnya MTI melihat aplikasi online versus angkutan umum reguler ini lebih besar mana manfaat dan mudaratnya?
Nah, sebetulnya begini, ini kan ingin mendekatkan antara pelayanan dengan yang dilayani, ya. Itu pertama. Teknologi sudah mencoba menjembatani itu dan nampaknya berhasil. Hanya saja efek negatif dari pelayanan yang cepat itu tadi kemudian tidak tercover oleh pihak yang menggunakan katakanlah resmi, ya. Ini tidak resmi. Nah, ini poinnya kan sebetulnya mencari titik temu. Titik temu. Baik di aspek regulasinya sendiri, stakeholder tidak saja Menteri Perhubungan tapi juga Menteri Kominfo, dan satu lagi juga itu tadi UMKM, karena dia yang berkepentingan untuk menumbuhkan ekonomi kemasyarakatan. Apa solusi yang akan dikeluarkan? Sementara kan mau bikin koperasi itu Pak ya katanya. Sudah bikin koperasi. Nah, bentuknya seperti apa? Apakah nanti juga kalau prakteknya mobilnya itu harus juga ditera dalam tanda kutip bahwa dikir, izin dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada izin, bagaimana uji kir itu bisa dilakukan dan bagaimana bisa dipantau? Nah, inilah mekanisme baru yang harus dikerjakan bersama gitu. Sehingga polemik seperti ini, dan saya harap besok itu adalah terakhir gitu ya. Nggak perlulah kita ribut-ribut, orang sama-sama nyari makan. Ini kan urusan perut gitu ya. Apakah mungkin besok adalah demo terakhir? Ya, saya tidak tahu mengenai hal itu, tapi saya mau sampaikan satu poin yang bagus. Kalau memang selama ini terjadi dan dibiarkan terjadi terus sampai sekarang, kita harus melihat juga dari sisi pengemudi yang selama ini sudah taat aturan, ikut aturan negara, dan mereka melakukan unjuk rasa ini sebagai protes terhadap pemerintah yang melakukan pembiaran terus beroperasi. Kalau memang sampai hari ini belum ada izin yang artinya mengikuti ketentuan KIR atau ketentuan dari Departemen Perhubungan sesuai peraturan, harusnya bisa diberhentikan sementara oleh Menkominfo. Karena hal itu lebih baik, karena kalau tidak kita akan memberikan pelajaran kepada generasi kita bahwa kalau melanggar itu oke, asalkan memberikan nilai tambah. Dan itu adalah hal yang salah secara moral. Saya meminta agar terjadi ketegasan dari sisi regulator dalam hal ini Menkominfo. Kalau memang dia sedang mencarikan jalan keluar, artinya masalahnya belum selesai. Harusnya di stop dulu layanan online-nya. Itu yang menjadi harapan bersama para supir. Sehingga masyarakat bisa melihat ada unsur keadilan sosial diterapkan kepada semua pelaku usaha. Jangan karena dia punya online dibebaskan terus beroperasi sampai sekarang, bahkan tadi kan ke pinggir-pinggir supaya nggak kena demo. Karena hal seperti ini akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial dan memicu konflik yang horizontal tadi. Nanti kita lanjutkan lagi Pak David dan Bapak-Bapak sekalian, dan pemirsa Talk to Anies akan segera kembali dengan perbincangan selanjutnya.